Jadi dosen tidak masuk karena ada perjanjian, tanda tangan perjanjian macam kerjasama dengan IAIN Bukit Tinggi, dan kemudian memberikan kuliah tamu di sana tentang filsafat ilmu juga. Apa yang telah Anda lakukan minggu yang lalu? Bicara soal filsafat ilmu ya? Ya, Prof. Ya, Prof. Iya, Prof. Mungkin kalau ada pertanyaan yang tersisa, monggo. Kemarin ada yang presentasi nggak? Oke. Dasarnya keliru itu. Dasarnya yang keliru. Mohon maaf ya. Terus lanjut. Dasarnya itu buang. Iris, reject ya. Saya tugas itu S3 pendidikan dasar, jadi masih keikut gitu. Iya. Mohon maaf ya. Oke. 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 Jadi kalau bicara soal pencerahan, saya kira Pak Zainul bisa tanya Ibu Dewi atau Ibu Tali Gansing, karena terkait dengan apa pencerah itu ya, obat pencerah. Mencerahkan. Nah, maksudnya apa itu? Misalnya apa? Objek-objek di dalam kajian filsafat ilmu psikologi. Jadi seperti kita ketahui bahwa di filsafat ilmu psikologi itu kan objeknya ada yang berdasarkan pada cabang-cabang psikologi ya. Filsafat maksudnya cabang filsafat. Jadi misalnya ontologi, kemudian ontologi atau metafisika, kemudian epistemologi, kemudian berikutnya adalah aksiologi. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang Anda tanyakan yang mana? Apakah yang tujuan ilmu dan seterusnya itu? Oke. Oke. Jadi ini kalau dasar epistemologi berhubungan dengan cara pemerolehan pengetahuan salah satunya. Jadi kan epistemologi berhubungan dengan nature of knowledge ya, hakikat pengetahuan. Jadi dalam hal ini bisa jadi bagaimana psikologi memperoleh pengetahuan berhubungan dengan apa kira-kira? Metodologi. Ya, jadi seperti ditanyakan Pak Zainul tadi, ada diskusi filosofis ya tentang psikologi sebagai pengetahuan ilmiah, bagaimana cara memperolehnya. Nah, dalam hal ini sejak zaman Renaissance ya, kemudian Aflarum ya. Jadi Renaissance itu kan kebangkitan kembali setelah filsafat ilmu mati ya, jumud ya, berhenti karena kekuasaan para padri Kristiani pada zaman pertengahan, medieval age, atau kalau mungkin kalau di filsafat kita sebut sebagai dark age ya, jadi zaman kegelapan. Jadi filsafat dan ilmu hanya ada sejauh menyesuaikan dengan dogma-dogma agama yang telah dipropos oleh para pemuka agama. Nah, pada abad ke-17 ya, kita tahu itu suatu masa disebut sebagai masa kebangkitan kembali. Filsafat modern lahir, lalu ilmu modern juga lahir. Nah, terutama pada zaman Auguste Comte itu ya,
Comte tulisannya itu dinyatakan bahwa perkembangan ilmu alam itu mempengaruhi ilmu sosial, ilmu humaniora. Seperti dikatakan oleh Pak Zainul tadi, bahwa suatu jenis pengetahuan baru bisa disebut sebagai pengetahuan karena pengetahuan tersebut menggunakan metode positivistik. Positif itu berarti apa? Dapat dibuktikan atau bicara secara inderawi, jadi dekat dengan empirisme. Nah, model yang kemudian hadir pada saat Renaissance atau kebangkitan kembali itu adalah seperti dikatakan Pak Zainul tadi adalah ilmu alam. Maka kemudian Agus Comte ya, abad 18 kalau nggak salah, 19 itu ya, lalu melahirkan suatu ilmu baru yaitu ilmu sosial yang menggunakan pendekatan pengukuran seperti dalam bidang ilmu alam. Namanya apa? Ilmu sosiologi. Nah, sejak itulah maka ilmu humaniora atau ilmu sosial itu membeo atau mengimitasi pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh sosiologi, yaitu mengimpor metodologi ilmu alam ke dalam bidang ilmu sosial atau ilmu kemanusiaan. Termasuk dalam bidang psikologi, kemudian dilakukan penelitian terhadap jiwa tidak hanya filosofis, tetapi juga melalui pendekatan yang bersifat empiris. Yang itu dibuktikan melalui pengembangan laboratorium pertama psikologi ya, di Leipzig University. Lalu lahirlah psikologi ya, 1879, abad ke-19. Nah, ini contoh bagaimana seperti dikatakan oleh Pak Zainul tadi bahwa pendekatan ilmu alam menjadi pendekatan yang dianggap menghadirkan psikologi yang lepas dari psikologi filsafati, sehingga lahirlah ilmu psikologi secara ilmiah, tanda T ya, seperti itu. Demikian Pak Zainul. Nah, perkembangan selanjutnya ternyata sebetulnya untuk memahami psikologi yang sekedar hanya menerapkan prinsip-prinsip ilmu alam itu ternyata tidak memuaskan sebagian pihak. Sebagian pihak ya, ya bisa sedikit lah, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian ada alternatif pendekatan lain selain pendekatan positivistik atau empiris atau behavioristik dalam psikologi. Pendekatan apa kira-kira dalam metodologi? Pendekatan kualitatif. Kira-kira tahun 50-an lah itu berkembang. Terutama sejalan dengan lahirnya salah satu bidang psikologi yang merupakan reaksi dari psikologi behavioristik, yaitu psikologi humanistik atau psikologi eksistensialis. Demikian. Tapi sebetulnya kalau kita lihat definisi psikologi yang hanya sekedar psikologi sebagai ilmu perilaku ansih ya, saja, itu tidak memuaskan, karena sebetulnya psikologi tidak hanya mempelajari perilaku yang nampak, tapi juga berarti juga bisa tidak nampak. Nah, oleh karena itu psikologi menjadi kembali pada masa lalunya ya, terakumulasi dengan masa kininya juga pada awal abad ke-21 atau mungkin akhir abad ke-20, 1960-an ke atas ya. Psikologi mulai menerima pendapat baru bahwa psikologi adalah ilmu yang pelajari tentang perilaku dan fenomena mental. Berarti kan baik nampak maupun yang tidak nampak, seperti itu. Demikian. Jadi pendekatan epistemologi yang lain itu bisa kita kenal kualitatif. Bahkan lebih lanjut lagi bahwa psikologi tidak hanya pelajari jiwa yang
jiwa dan perilaku. Tapi mempelajari juga perilaku atau jiwa yang tertindas. Lahirlah yang namanya critical psychology, psikologi kritis. Contohnya kalau dalam budaya patriarki itu jiwa yang tertindas, jiwanya siapa? Jiwa perempuan. Jadi dalam hal ini menurut pandangan orang Barat, wanita itu termasuk kelompok yang tertindas. Meskipun kalau kita lihat dari teknik-tekniknya ya tidak terlalu tertindas sekarang ini, sudah ada kreasi kira-kira. Ya dulu ya sudah ada, cuma rahasia gitu kan. Tapi kalau sekarang ya dipublikkan. Demikian Mas Awang ya, yang tertimpa emansipasi wanita. Demikian. Jadi muncullah psikologi kritis ya, feminis kritis. Nah, psikologi yang memperjuangkan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dengan paradigma bahwa perempuan memiliki fenomena kejiwaan yang terindas oleh kaum laki-laki. Ya bisa jadi seperti itu, bisa jadi. Tapi kalau kenyataannya di Indonesia kan bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Misalnya kalau di luar negeri itu tahun 50-an itu sampai 70-an kalau nggak salah. Profesinya sama, gajinya beda. Jadi guru di sana itu gajinya beda antara laki-laki dan perempuan. Lebih besar laki-laki. Itu contoh bagaimana ketidakseimbangan. Bahkan yang sampai sekarang itu di dalam pemberian hadiah olahraga ada diskriminasi juga di Barat ya, dan dunia mungkin, antara laki-laki dan perempuan di tenis ya mungkin ya. Jadi gaji petenis laki-laki dan perempuan itu beda. Mungkin yang lain juga mungkin ya, tinju itu bisa jadi ya. Kalau bola nggak dibayar ya. Sepak bola Prof. Ya. Sepak bola bisa jadi ya, pastilah itu ya. Ada diskriminasi. Penontonnya kalau bulat enggak Mas. Kalau bulat enggak dibayar soalnya. Kecuali Anda memandang bahwa perkawinan itu adalah prostitusi yang dilegalkan. Nah, kan ada pakar-pakar kekiri-kirian sosiologi itu kan ngomong begitu ya. Pak Awang guyu tok iki. Ya iya ini Pak, ini memang filsafat Pak, ini bukan studi mandiri satu memang. Yo kadang-kadang ono benernya juga ya. Iya. Prostitusi yang dilegalkan. Seperti itu. Itu sosiologi para pemikir kiri gitu kira-kira. Tapi di Indonesia kan enggak pernah guru perempuan itu gajinya lebih kecil dari laki-laki. Sama ya, seperti itu. Kalau di Indonesia wanita lebih beruntung, Bro. Gimana? Jelaskan. Karena selalu jadi nomor 1 wanita. Kok bisa? Jadi kan kalau ada Ustadz tanya ke anaknya itu kan siapa yang paling dihormati itu kan yang pertama kan ya mesti yang perempuan dulu gitu, Bro. Dan banyak penghormatan ya, nama-nama ibu di mana-mana, ibu kota ya. Ya, perempuan semua, tapi nggak ada yang bapak kota gitu. Hari ibu. Ya, tetapi di sektor publik tetap patriarki, sektor publik meskipun di esensi kenyataannya belum tentu ya. Jadi mungkin ibu-ibu tahu bahwa meskipun mereka punya suami, ya suami itu kan cuma ya simbol lah kira-kira. Jadi suami itu kadang-kadang STNK nama istri, pembelian furnitur istri, kemudian ya mungkin karena suami kerja capek gitu ya, semua serahkan istri supaya gampang urus gitu kan. Bahkan memilih menantu itu istri biasanya. Iya, Bro. Menantu numpang istri katanya, Bro. Gimana Pak? Kalau suami katanya cuma numpang istri. Gak tambah Pak. Betul, Bro. Jadi seperti itu, di Jawa itu seperti itu. Jadi perempuan konco wingking tapi dalam kenyataannya memiliki kekuasaan yang tidak kentara gitu kan.
Ya contohnya Pak Harto ketika Budin meninggal kan menurun gitu kan kira. Ya mungkin faktor usia juga bisa jadi kan. Tapi semacam wahyunya itu, wahyu kepresidennya atau wahyu keratonnya itu hilang dari diri presiden itu. Pak Harto mungkin ya seperti itu. Jadi betapa kuatnya perempuan di Indonesia. Meskipun pencowinging atau bahkan apa ibu-ibu kalau dulu perempuan itu tempatnya di mana? Kalau yang ngomong Pak Fatah nggak hot, tapi yang ngomong ibu-ibu pasti hot. Apa? Perempuan di mana tempatnya ini? Ibu Dewi kan Jawa Tengah. Sumur. Kasur, dapur, sumur. Iya. Kasur, dapur, sumur, Prof. Oke, itu dulu. Dulu. Sekarang ya kantor. Dosen apa? Kantor. Seminar, sekolah, sembur lah, wakil pokoknya. Sampai suaminya terlantar. Tapi ini loh, Prof. Tapi ini juga, Prof, sebenarnya. Ya enggak, walaupun enggak semuanya, Prof, ya. Jadi perempuan itu kan sebenarnya bisa, perempuan itu bisa berproses sedemikian rupa, misalnya saya ya, sampai sekolah misalnya gitu. Yaitu karena peran suami loh, Prof. Ya enggak, Prof Fatah? Bapak-bapak. Tapi saya curiga loh, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak setuju ini. Jadi bisa jadi itu memang ikhlas, bisa jadi terpaksa. Prof. Sama batuk itu. Kok tiba-tiba batuk itu? Haryu, Prof. Keselak itu, Prof. Oh iya, Prof. Aku keselak air, Prof. Gara-gara terpaksa, Prof. Terpaksa. Loh, iya kan bisa jadi kan ya. Kan mereka, laki-laki itu kan dalam budaya Jawa itu kan boy, ingin dimanja gitu kan ya. Tiba-tiba suaminya yang jadi princess gitu kan, lalu dia merasa frustasi gitu kira-kira. Ya, Kena deh. Aja itu kena sempalan. ya kalau begitu gini aja Bu, untuk menutupi rasa bersalah ya dimanja aja suaminya Bu. Suatu saat dimanja lah, iya. Setuju, Prof. Jadi ada gium nggak seperti ini, ya bahwa dibalik seperti katakan Bu Dewi tadi ya, Bu Dewi mau nangis ini, kenapa? Ingat dosanya mungkin. Jadi ada gium ya dibalik suami yang sukses apa? Istri, Prof. Istri yang apa? Ya istri yang mendukung, istri yang sepertinya istri yang support. Istri yang apa ya? Lupa saya, istri yang anu, Prof. DKI, Prof. DKI. Apa itu, Pak? DKI dibawa ke kosan istri. Ya, maksudnya di balik suami yang sukses itu ada apa ya, keberadaan istri lah kira-kira. Ya. Tapi sebaliknya di balik istri yang sukses ada suami yang Manja. ya, Menderita. ada suami yang stres. Menderita. Ada suami yang stres. Suami yang terlantar, Prof. Iya. Prof, di sini nggak ada Prof di sini. Yang 4 orang nggak ada yang stres, Prof. Cuma oleng. Jadi Anda bisa mengendalikan istri dengan ayat-ayat agama. Nah, ini contoh ini. Domestifikasi penindasan wanita oleh laki-laki. Sampai ada loh ya, anaknya itu 13 atau 15 itu kalau nggak salah. Saya tanya, Pak anaknya berapa? Waktu itu masih 11, oh 11 dia bilang gitu. Lalu saya tanya gini, istrinya berapa Pak? 1 ternyata. Berarti itu istri yang sukses, Bro. Iya, 11 ya, ya oh. Sukses mengembangkan diri. 15 Pak, ternyata saya itu 15 katanya. Lalu saya tanya, Pak, apa Bapak hafal dengan nama anak-anaknya? Ya kadang-kadang lupa. Tapi ya pokoknya jangan lupa istrinya ya. Untung ini Pak Haryu, bukan Pak Hari, Pak siapa namanya? Yang masih muda tadi?
Sarifudin. Pak Sarifudin ini kan sama istrinya sekolah di Malang ya nanti ya. Iya, Prof. Yang agak-agak sendirian itu Pak siapa? Yang dari Jember itu? Jember Selatan. Aryu. Mas Utara ya, Jember Selatan. Pak Aryu DKI. Aryu. Ya Pak Aryu itu kalau ke Malang lihat anak-anak TK itu atau anak SMA, ingat anaknya ya. Iya. Kalau lihat ibu-ibu muda ingat siapa? Atau lupa istrinya bisa jadi. Demikian, jadi penindasan ya di area domestik ya. Jadi pekerjaan juga saya kira juga bisa begitu. Buktinya apa? Jadi kalau kita lihat itu mungkin akui sajalah Pak Zainul. Pak Zainul kalau lihat wisuda itu misalnya ada jadi panitia wisuda di UMM itu. Yang banyak juara itu yang ranking 1 perempuan apa laki-laki? Perempuan, Bro. Iya kan? Iya. Jadi saya itu mengelus dada saya sendiri. Kenapa loh? Fakta ketika wisuda itu putri menjadi ranking 1 ya. Tetapi di realitas sosial pasca kelulusan itu yang dominasi laki-laki. Nah ini contoh juga bahwa ada penindasan laki-laki pada perempuan. Anggota DPR sebagian besar laki-laki. Bupati itu laki-laki. Kecuali kalau suaminya sudah lengser 2 kali ya mungkin istrinya bisa maju. Nah, contohnya seperti itu. Demikian. Jadi artinya ini ada penindasan. Ini bisa jadi kelompok tertindas itu perempuan. Bisa jadi hubungan siswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen juga penindasan bisa jadi. Jadi dosen menindas, mahasiswa ditindas. Bisa jadi seperti itu. Contoh paling jelas itu diajukan oleh Marx ya. Kalau Marx itu jadi memang agak giri-girian itu buruh dan siapa? Pemilik modal. Nah, kapitalis. Nah, itu contoh seperti itu. Bisa jadi nih. Monggo. Ya, saya tertarik dengan kata-kata penindasan tadi ya, Prof. Feminisme lebih ke sekarang kan ada kayak semacam gerakan ya, child free ya, Prof ya. Kenapa nih Bu? Bukan gerakan sih, tetapi ada semacam apa ya, saya menyebutnya ya, ada semacam ini loh, Prof, child free itu loh, Prof, child free nggak punya anak itu loh, Prof. Singapura. Nah itu. Ya. Nah itu kan dari berbagai sudut, sempat kemarin saya itu mengikuti beberapa diskusi gitu ya, Prof. Ada yang meninjau dari sisi psikologi, ada yang meninjau dari sisi kaum feminis, kayak gitu loh, Prof. Nah itu memang bergeraknya kan awalnya kan memang dari kaum feminis ya, gerakan-gerakan itu, Prof, kaitannya dengan penindasan itu, sehingga muncullah ya berbagai alasan lah untuk perempuan itu tidak punya anak. Ada yang beralasan kalau ya anak itu kan saat ini kan banyak ya anak yang tidak terurus, sehingga lebih baik kita mengurus anaknya orang dan sebagainya lah. Bahkan banyak lah hal seperti itu, Prof. Kita lepas dari tinjauan agama ya, Prof, kalau agama kan jelas ya bagaimana ajarannya. Nah, kalau menurut Prof Fatah sendiri kaitannya dengan child free itu seperti apa, Prof? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat kalau tadi di beberapa sektor domestik publik ya, perempuan itu tertindas, kalau menurut saya lebih kepada ini, Prof, itu pilihan ya menurut saya, Prof. Jadi kalau misalnya perempuan itu mau bekerja lah, misalnya di sektor DPR banyak yang laki-laki dan perempuan yang minoritas, kalau menurut saya kok itu pilihan ya, apakah dia akan memilih untuk berada di sektor publik tetapi dengan tidak mengesampingkan tentu saja sektor domestik, atau memang dia mau full sektor domestik, Prof, gitu. Jadi kalau saya sebagai saya ya, Prof ya, saya pribadi ya sebagai perempuan itu memandang bahwa ya pilihan, tetapi kembali lagi kewajibannya seperti apa sebagai seorang perempuan gitu. Tetapi kalau misalnya bekerja itu pilihan, Prof, gitu. Wajibnya ya jadi istri, jadi ibu ya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi yang kedua dulu, Bu. Yang kedua itu idealisme kan, bahwa ibu ingin bahwa keluarga sukses, pekerjaan sukses gitu kan. Iya. Ya.
Tapi tetap ada yang ya Prof ya, nggak bisa kemudian tetap ada problemnya ya Prof ya. Tetap nomor 2 itu gini Bu, nomor 2 itu Ibu terbayang-bayang oleh kekuasaan patriarki itu yang tidak disukai kaum feminis. Loh, apa urusannya kok maju tapi kok sing ngurusi keluarga? Menurut mereka begitu. Terus dua hal yang berbeda menurut mereka. Yo, kalau sukses ya sukses saya, kalau usah ngomong berperan ganda dan lain sebagainya. Itu akan menimbulkan psikologi suatu gejala di psikologi sosial itu fear of success gitu kan. Kita sukses jadi wanita itu kadang-kadang karena mereka telah terkonstruksi dalam kognisi mereka secara budaya bahwa mereka itu harus mengutamakan keluarga, akhirnya ada idealisme yang merupakan hasil dialektika atau sintesis bahwa kerja ya kerja, keluarga ya sukses gitu kan. Ya bahwa tetap mereka di bawah bayang-bayang budaya patriarki. Jadi itu menurut feminis loh Bu. Iya, seperti itu. Ya mungkin kalau kita mau membuat 2 titik ekstrim ya, kontinum yang ekstrim gitu ya. Mungkin kaum feminis itu perlu dipertemukan dengan ekstrim yang lain. Contohnya apa? Ya patriarki tadi Prof. Enggak, maksudnya ekstrim. Ya bukan matriarki ya, bukan ya. Itu kan feminis kan patriarki. Iya. Mungkin ya oke Bu, memang ya itu seimbang itu. Taliban lah. Yang terlalu ya. Punya rasional sendiri kan. Punya rasional. Loh, dia mengatakan loh, saya itu perang untuk wanita, saya cari uang untuk wanita, saya memuaskan wanita, titik-titik gitu kan. Jadi kami itu budaknya wanita. Mereka mengatakan seperti itu. Mungkin ini juga terjadi di tempat kita. Bagaimana wanita dengan posisinya sebagai wanita bisa mengontrol suami atau pacarnya gitu kan? Ya, bisa jadi kan. Jadi kalau misalnya sebuah rumah tangga belum ada selingkuhan, kira-kira ya. Kalau istrinya mengancam, apa yang dilakukan laki-laki kira-kira? Kan ketakutan suami. Minimal di depan publik mereka akan menjadi laki yang ditinggalkan istri kan, dicerai gitu kan. Dan menurut agama yang mengancam cerai, agama Islam ya, mengancam cerai itu lebih mandi itu lebih jelas itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, Prof. Laki-laki. Kalau laki-laki berarti betul-betul cerai kan? Iya. Tapi kalau perempuan minta cerai kan ya gak apa-apa, baru cerai kan berarti kan? Iya. Ya artinya bahwa banyak mereka mengalami mungkin neurosis ya, kira-kira laki-laki itu dalam kondisi yang. Tapi kalau sudah ada selingkuhannya ya lain lagi, itu dalam psikologi kan. Dalam hal ini kalau sudah ada pasangan, perceraian lebih mudah terjadi pasangan lain itu, orang ketiga atau keempat dan seterusnya seperti itu. Yang pertama Bu, jadi bahwa idealisme seperti itu ya memang lihat konteksnya betul sekali seperti itu. Mungkin kalau kita mau kembali ke sosiologi, kita kembali ke role teori mungkin Bu ya. Jadi pilihan lalu terkait dengan role teori dengan apa peran-peran yang akan dilakukan oleh seseorang seperti kata Ibu Dewi tadi, mau menjadi istri atau suami yang baik gitu kan. Kerja tapi ya mementingkan keluarga gitu ya, seperti itu. Itu yang kedua Bu. Tapi apa mungkin orang bisa jadi kalau mereka mementingkan keluarga? Jadi gimana Prof? Jadi presiden atau jadi gubernur gitu. Bisa gak kira-kira? Kalau wali kota mungkin masih bisa. Apa maksud saya? Ya, tahu Prof. Jadi kalau mencintai keluarga itu ya saya kira mereka akan total pada keluarga. Tetapi kalau mereka itu mencintai karirnya yang seperti itu, pasti mereka akan banyak meninggalkan keluarga kan? Iya. Ya, jadi itu contoh bahwa ya itu untuk keluarga kecil Bu, seimbang antara karir dan keluarga itu keluarga kecil. Tapi mereka punya idealisme yang besar ya. Salah satu harus seperti saya katakan tadi, di balik suami yang sukses ada istri yang stres itu bisa jadi kan? Karena suaminya menjadi milik publik kan. Termasuk kebalikannya juga bahwa istri yang sukses dalam misalnya jadi menteri gitu ya. Saya nggak ngomong menteri siapa, nggak ngomong aku. Itu pasti suaminya stres itu. Iya Bu. Di rumah apa di kampus? Ya, itu nomor 2. Nomor 1 apa Bu tadi? Oh, ya wes. Di rumah. Pertanyaan nomor 1 Bu.
kaitannya dengan ini Prof, fenomena child free Prof. Oh iya ya. Jadi kemarin saya juga baca di media sosial tentang resesi seks itu kan di era pandemi. Jadi banyak pasangan itu pilihan untuk punya anak atau tidak punya anak. Ya. Jadi mereka itu katanya kalau resesi seks itu mereka tidak mau punya anak juga. Jadi di masa pandemi ini orang cenderung tidak ingin punya anak, resesi seks katanya, istilahnya seperti itu. Demikian. Jadi ya mungkin karena Ibu Dewi ini orang Timur jadi sopan gitu ya. Padahal bisa jadi ya. Kenapa perempuan tidak punya anak? Kira-kira gimana Mas Zainul? Baik, adiknya Mbak. Alasan perempuan nggak punya anak selain misalnya mengganggu karir? Nggak mau direpotkan, Prof, biasanya. Ya, ya yang kedua. Yang lain apa Mas? Ya mungkin ada mitos bahwa kalau punya anak bodinya menjadi apa? Kendur. Body. Menjadi body ya. Jadi nggak baik lah kira-kira. Apa betul itu kira-kira ibu-ibu? Ya ada, maksudnya ada orang-orang wanita yang berpikir seperti itu loh maksudnya. Ya ada lah pasti. Banyak ya seperti itu. Okay. Itu contoh itu bisa jadi seperti itu. Jadi mereka itu sangat egois kira-kira seperti itu. Ya kalau pendapat saya ya, saya ini orang beragama gitu aja yang ikut agama, main Pak, melo-melo. Ini penjelasan secara pribadi seperti itu. Tapi kalau secara psikologis ya jelas. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah kuliah di psikologi mata kuliah psikologi keluarga, saya kira kan ada jelas bahwa keluarga punya anak itu ada value anak itu kan ada. Saya pernah bayangkan ketika saya jalan-jalan mungkin di tempat hijau atau di mall gitu kan, atau di kampung. Kalau sendirian gimana, Pak Saidul? Kesepian, Prof. Tidak ada teman untuk sharing. Ya, kayak yang hilang ngono ya. Dalam pandangan psikologi perkembangan juga. Ketika Anda pergi ke mall atau mana bersama anak itu rasanya gimana? Coba. Bisa fokus, Prof. Artinya mata tidak kemana-mana begitu. Pengalaman pribadi apa Jenul? Itu pio itu. Ya memang orang pio kan gitu. Jadi berdasarkan teori-teori psikologi sosial terkait dengan apa? Social attraction ya. Itu berhubungan dengan interpersonal attraction. Jadi ya pelayan tokonya cantik-cantik gitu kan supaya orang mampir gitu kan. Ya bisa jadi seperti itu. Itu contoh ada manfaat lah seperti keluarga, punya anak dan sebagainya. Itu kira-kira itu pendapat saya. Prof menanggapi sedikit, Prof. Boleh, Prof. Bahkan belum begini terakhir ini. Bahkan meskipun ya menikah lebih dari satu itu katanya ya bagus-bagus saja. Sebagian wanita mengatakan enak, berarti apa kerjanya lebih ringan katanya. Ada saya ngomong kira ringan usia anak. Hatinya nggak ringan, Prof. Loh, enggak maksudnya. Hatinya nggak ringan, Prof. Iya pasti Bu. Secara psikologis kan relasi 1 dengan 2 kan lebih pusing, 3 lebih pusing apalagi ya. Nah 2 nanggung ya 3 sekalian 4 kira-kira seperti itu. Tapi PNS nggak boleh loh ya ASN. Tapi di masyarakat ekonomi kelas bawah itu banyak slogan-slogan seperti ini, Prof. Terutama ibu-ibu yang anaknya sudah cukup banyak itu rata-rata bilang gini. Banyak sekarang berapa Mas? Banyak itu di atas ya katakanlah 3-4 gitu, Bro. Itu banyak yang mengatakan begini, Bro. Itu termasuk tetangga saya juga banyak yang mengatakan menggunakan slogan ini. Wonge gak mulai gak popo, tapi duitnya yang penting mulai wonge gak mulai gak apa-apa. Artinya orangnya ndak pulang ndak apa-apa, mau kemana ndak apa-apa, jajan kemana silahkan, malah enak saya nggak kebebanan untuk memberikan nafkahnya gitu kan, nggak harus direpoti dia. Tapi yang penting uangnya untuk memenuhi kebutuhan anaknya tetap pulang. Lah, itu banyak, Bro. Slogan-slogan seperti itu terungkapkan di masyarakat kelas ekonomi bawah. Mana? Itu mana? asli apa enggak? Atau karena stres, frustasi karena suaminya selingkuhan? Menurut Anda gimana kira-kira?
Kalau yang saya lihat di sekitar saya sih, Prof, memang rata-rata mayoritas satu faktanya itu adalah ekonominya mereka pendapatannya pas-pasan. Lalu kemudian dan tidak pasti gitu ya. Lalu yang kemudian suaminya jarang pulang gitu. Jarang pulang itu bisa karena beberapa faktor, diantaranya karena kalau pulang itu takut ditagih sama istrinya karena apa? Karena kebutuhan-kebutuhan yang harus dia penuhi itu juga banyak. Jadi karena dia nggak punya uang, jadi dia nggak berani pulang. Nah ini saya dapat infonya ini kalau ngopi-ngopi dengan beberapa tetangga itu yang di tempat saya berasal itu di daerah Surabaya pinggiran. Nah itu banyak yang begitu, akhirnya mereka nggak berani pulang gitu kan. Nggak berani pulang karena takut ditagih kebutuhan keluarganya. Lalu kemudian ada juga yang karena wes mendingan golek liyane lah gitu. Nah itu jadi golek liyane biar nggak kebanyakan pikiran gitu. Biar ya kalau slogannya gini, mohon maaf, slogan kasarnya gini. Nek iso tuku sate lapo tuku wedhuse gitu. Nah kasarannya begitu, Bro. Mungkin bisa dipahami nggih, Bro. Jadi apa artinya mereka mengatakan daripada ngurusin urusan keluarga yang ribet kayak gitu, mendingan saya kalau butuh ya saya jajan. Nah kasarannya begitu. Nah itu banyak kondisi seperti itu, Bro. Baik, jadi kembali pada wisata ilmu ya. Jadi saya kira begitu, artinya bahwa di Indonesia itu problem penindasan itu sebetulnya tidak bisa dilihat hitam putih seperti di Barat. Apa maksudnya? Yaitu bahwa di Barat seakan-akan memang perempuan ditindas laki-laki, tapi kalau di Indonesia kan lain mungkin. Iya. Jadi memang filosofinya laki-laki di muka, tapi bisa jadi di belakang tapi menguasai kan perempuan. Nah seperti itu. Nah ini suatu gambaran. Nah kembali pada apa yang ditanyakan oleh Pak Zainul tadi, bahwa secara epistemologi lalu psikologi terkait dengan penindasan itu, metodologinya apa ya? Mungkin salah satunya adalah action research. Jadi bagaimana kita mencoba untuk membantu orang-orang yang tertindas itu melalui sebuah penelitian untuk dapat memecahkan masalah, mengembangkan kesadaran, dan mengakhiri penindasan dengan apa yang disebut sebagai empowering atau pemberdayaan. Nah ini sering dilakukan oleh kelompok-kelompok LSM. Nah, bisa jadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh John Dewey ya, bahwa suatu teori yang baik adalah teori yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan manusia seperti itu. Demikian. Jadi itu contoh bagaimana dasar epistemologi ada di dalam ilmu psikologi, di mana ada pertentangan antara penelitian kuantitatif, kualitatif, mungkin action research, mungkin post struktural dan seterusnya seperti itu. Demikian Pak Zainul. Termasuk implikasinya pada metodologi kan secara lengkap, baik itu desain, kemudian subjeknya itu siapa, alat pengumpul datanya. Saya kira kuantitatif dan kualitatif kan bisa beda, teknik analisisnya juga beda. Nanti akan kita dalami nanti terkait dengan filsafat ilmu terkait dengan metodologi kan, nanti ada di pertemuan berapa itu kira-kira seperti itu. Kemudian juga mungkin metode validasinya seperti apa dan seterusnya. Jadi pendekatan terkait dengan metodologi itu berimplikasi pada kelengkapan dalam metodologi ketika kita melakukan penelitian dan tujuan pengungkapan dari kebenaran dari sesuatu. Nah, benar kalau dalam penelitian yang feminis dan sebagainya itu ya tadi consciousness kemudian action. Jadi pertama pengembangan kesadaran bahwa wanita tidak tergantung pada laki-laki, kemudian action bagaimana mereka lepas dari kungkungan misalnya domestifikasi dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini kita berpikir positif tentang orang Barat, tapi ternyata kalau kita lihat di film-film dan sebagainya itu banyak juga perempuan itu yang memang betul-betul ditindas dan diteror oleh laki-laki seperti itu. Meskipun laki-laki juga sebetulnya sama saja itu kira-kira kan seperti dikatakan oleh Mas Awang tadi kan. Gak berani pulang karena itu tadi, ya. Tapi kalau ada suatu cerita ya, ketika saya itu pidato pengukuhan guru besar itu, semua tertawa tapi. Jadi saya jelaskan tentang perilaku agresi. Perilaku agresi adalah perilaku yang menyakiti orang lain secara dibiarkan dan melukai orang lain. Contohnya ada seorang
laki-laki itu ternyata mendapatkan perilaku agresi, ya. Tidak hanya perempuan. Lapor ke Pak Polisi. Jadi laki-laki, tadi kan sudah ada, sebenarnya itu kan agresi. Ancaman itu kan agresi, verbal kan, psikologis. Gak iso ngadeg, awas lemas sampean. Wah, Surabaya ini ngono kan. Tambah mungsret. Ini guyonan yang Surabaya kan ngono. Surabaya terlalu terus terang. Baik. Kalau orang Malang itu kan ya cenderung baik. Pensiunan, kota pensiunan ya dulu cenderung ya halus ini guyon-guyon. Kalau Surabaya ya seperti itu. Nah itu contoh. Lalu dia lapor ke Pak Polisi di Koramil ya, polisi Koramil kan militer ya. Polsek lapor. Saya mendapatkan kekerasan rumah tangga KDRT. Sing teko iku wong lanang, awake gede lho. Ya seperti mungkin Tyson Fury atau siapa itu badannya bagus lah. Gak seperti pembalap siapa namanya? Valentino Rossi itu kan langsing gitu kan. Pembalap kan langsing memang. Badannya besar. Nah, Pak Polisinya ya nggak di dalam hati saja, tapi bibirnya juga tersenyum simpul. Iki jare wong lanang badannya bagus seperti ini kok mendapatkan kekerasan rumah tangga. Nggih, Bapak niki asmanipun sinten ya? Tadi kan jelaskan ini terus umur berapa Pak? Pekerjaan. Ini yang membuat para audiens tertawa. Saya polisi. Polisi lamar polisi terkait KDRT yang dialami oleh seorang polisi laki-laki. Gimana itu? Ditanggapi nggak sama Pak Polisinya? Kalau ini budaya patriarki, ayo ini Bu Dewi, Bu Merlin, gimana itu kira-kira? Ditanggapi nggak ini, Mas Awan? Sama Pak Polisinya ditanggapi nggak? Kalau SOP-nya harusnya ditanggapi, Bro. Kalau SOP-nya. Masa sih, itu orang lanang polisi lagi badannya kekar lagi kok mendapatkan. Nah, mungkin pemikiran mereka setelah KDRT itu hanya secara fisik kan, dan apalagi budaya patriarki. Nah, seperti itu. Kan ditanggapi mungkin, lalu muncul tagar apa? Pertama lapor polisi, iya orang itu soalnya laki-laki ini diancam istrinya lalu takut. Ya mungkin dulu guru TK-nya itu sadis ya bisa jadi. Ini takut istri kan, ibunya sadis ini, ya bisa jadi itu ya. Jadi penjelasan psikologisnya gitu. Diteruskan sampai memilih pasangan yang cerewet dan sadis itu, kira-kira seperti itu. Demikian, Mas Zenul. Jelas ya terkait dengan epistemologi? Oke, terima kasih, Bro. Oke, jadi pertanyaannya simpel, omongannya dua, itu dosen ya penting bilang. Jadi bagaimana memperoleh kebenaran pengetahuan tergantung dari tujuan filosofis dari kebenaran pengetahuan di dalam pencarian kebenaran atau penelitian di psikologi. Jadi kalau positivistik kan cuma sekedar bagaimana mengungkapkan dari konteks indera manusia bisa mencapainya melalui pengukuran. Kemudian kalau kualitatif kan pencarian makna secara mendalam. Kalau eksternalisat ya berusaha untuk memberdayakan subjek-subjek atau partisipan penelitian yang mengalami penindasan di dalam kehidupan. Yang lain mungkin terkait dengan riset ilmu kemarin diskusi yang tertinggal mungkin. Jadi ada informasi dari Pak Zenul bahwa kemarin sudah diskusi tipis-tipis. Prof, boleh bertanya, Prof ya? Monggo. Epistemologi itu kan kita salah satunya tujuannya mencari kebenaran ya. Tapi ketika mencari pengetahuan untuk mendapatkan penjelasan tersebut benar. Nah, tapi ketika kita melihat satu kebenaran itu, apakah senantiasa kebenaran itu senantiasa terikat dengan konteks ya, Prof ya? Nah, apakah kebenaran itu bisa bebas konteks? Apakah dia terikat dengan konteks? Apakah bebas konteks? Saya ambil contohnya begini, Prof. Seperti yang tadi yang Prof contohkan gitu ya. Apa yang saya sampaikan juga tadi yang terkait dengan orang laki-laki yang takut pulang ke rumah tadi. Dia ini sebagai korban atau sebagai pelaku
pelaku dari yang mengabaikan keluarganya itu karena dia nggak berani pulang. Nah, apakah yang pelakunya ini si suaminya ataukah istrinya? Suami yang takut pulang karena istri atau istri yang membuat suaminya takut untuk pulang? Nah, ini kebenaran itu letaknya apakah bisa senantiasa bebas dari konteks? Apakah dia senantiasa terikat oleh konteks? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baiklah, jadi seperti saya jawab pada pertanyaannya Pak Zainul tadi, itu tergantung dari perspektif atau frame-nya. Itu seperti kalau kita bersama belajar ya tadi, bahwa kebenaran ilmu itu bisa objektif, bisa subjektif. Tergantung pendekatannya. Jadi misalnya kalau di psikologi itu mungkin ada filsafat ilmu, aliran psikologi behavioristik. Jadi aliran filsafat ilmu tapi di psikologi, itu psikologi behavioristik. Kira-kira bisa ada yang bantu saya? Aliran psikologi behavioristik ini mengatakan kebenaran objektif atau subjektif? Setahu saya behavioristik itu objektif, Prof. Ya. Kok bisa? Buktinya apa? Karena berdasarkan hasil amatan real yang terlihat. Pengukuran ya. Jadi berarti apa? Benar di luar konteks kan? Bahkan penelitian laboratorium pada suatu kali itu bisa digeneralisasikan ke seluruh dunia. Bahkan sungguh. Saya netral dulu. Bahwa mereka menganggap penelitian di laboratorium terhadap subjek binatang bisa digeneralisasikan pada manusia karena manusia sama dengan juga binatang. Demikian. Jadi kalau menurut mereka itu objektif. Asumsinya kalau binatang tidak berbudaya, ya manusia tidak berbudaya. Berarti apa? Benar tidak berdasarkan pada konteks. Tapi objektif, universal gitu. Buktinya apa ya? Ya tadi bahwa penelitian pada hewan juga bisa dilakukan pada manusia. Meskipun di psikologi lingkungan itu, jadi waktu dulu itu saya ngajar psikologi lingkungan itu. Mungkin Mas Zainul sudah lulus, jadi enggak kecipratan saya ngajar psikologi lingkungan. Itu dikatakan bahwa binatang itu kalau sudah mengalami density dan satunya lagi prodding ya, mereka melakukan bunuh diri itu, tikus-tikus kalau nggak salah, liming, bunuh diri, atau melakukan tindakan yang devian. Nah, apakah ini sepenuhnya bisa diterapkan pada manusia? Tidak kan? Karena dalam psikologi lingkungan itu dijelaskan bahwa meskipun orang hidup di tempat yang kumuh, mereka bisa jadi tidak seperti itu. Ya memang ada yang bunuh diri, tapi nggak banyak. Kalau itu kan bunuh diri massal itu, tikus-tikus itu seperti itu. Demikian. Jadi menurut frame atau aliran behavioristik atau positivistik itu memang demikian. Jadi objektif. Namun demikian, pendekatan yang lain mengatakan tidak. Jadi kualitatif kan enggak, tergantung konteks kan, pemaknaan subjektif ya, bergantung pada dunia subjek memandang sesuatu. Contohnya apa dalam kehidupan itu? Yang orang pada suku yang berbeda memiliki persepsi yang berbeda tentang sesuatu. Bisa jadi kalau orang Madura senjatanya di depan ya, celurit. Iya. Orang Jawa di mana? Di belakang. Di belakang. Contoh itu bahwa beda-beda, iya beda-beda. Lebih berbahaya mana? Belakang. Belakang. GJ soalnya. Jelas. Bukan gangguan jiwa. Ya mungkin kalau kita kaitkan mengapa banyak
politikus itu orang Jawa, nggak bisa jadi kan? Karena politik itu kan wilayah yang tidak hitam putih. Tidak ada anarkisme di politik itu kan tidak ada teman sejati. Teman yang abadi ya. Yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, seperti itu. Ya, contohnya sekarang ini nggak tahu apa yang terjadi atas diri Puan dan Ganjar ya. Kita kan nggak tahu ya. Kalau orang pinter ya seperti kita ya. Ya kita wait and see aja, jangan terlalu percaya gitu kan. Nah, seperti itu. Ini contoh. Berdasarkan pada anarkisme itu. Nah, ini juga berimplikasi pada objek psikologi, pusat ilmu psikologi yang ketiga berdasarkan cabang, yaitu aksiologi. Bahwa ilmu itu bebas nilai atau lekat nilai. Nah, kalau biologi kan tidak bergantung pada konteks kan, berarti bebas nilai. Bebas becak berarti kan tidak boleh ada becak di situ. Bebas nilai berarti yang gak berkait dengan konteks nilai. Jadi objektif seperti binatang, padahal binatang dan manusia kan bisa jadi beda kan. Jadi ada buku yang ditulis novel gitu, bukunya orang-orang lama itu yang dibaca angkatannya Pak Ali dan seterusnya itu loh. Itu mengatakan bahwa kalau dunia hewan itu cenderung tertutup, sedangkan dunia manusia kan terbuka. Hewan tidak bisa mengedukasi anaknya, tapi manusia bisa kan? Karena punya budaya, culture seperti itu. Karena manusia adalah makhluk simbol, makhluk budaya seperti itu. Mengapa disebut sebagai binatang adalah dunia tertutup? Ya, apa mungkin binatang bisa terbang? Binatang ikan gitu. Ya, ikan terbang mungkin aja. Tapi kan nggak bisa kan? Tapi manusia kan bisa. Terbuka mereka, bisa buat pesawat lalu pergi terbang. Laut kapal selam bisa juga. Kalau binatang kan nggak bisa. Ini contoh bahwa lalu kemudian orang berpikir juga bahwa pendapat dari behavioristik itu tidak sepenuhnya benar. Benar untuk konteks tertentu. Bahkan ada yang mengatakan yang mungkin ini nggak tahu ini kontekstual atau enggak ini. Bahwa manusia itu makhluk seks itu kan ada. Freud kan. Jadi kalau ada istilah cogito ergo sum itu kan, saya berpikir maka saya ada. Itu siapa? René Descartes ya, René Descartes. Kalau Freud mungkin lain lagi, ya seperti para seksolog di Indonesia itu. Pak, suami saya inginkan gaya ini. Oh, tidak apa-apa, yang penting dua-duanya senang, tidak apa-apa. Itu ada seksolog dari UI itu, saya nggak sebut namanya. Bukan dokter Weigel. Ya mungkin dia seorang dokter yang pendekatannya psikoanalisis sekali kan. Jadi manusia itu mengalami stres atau gangguan kejiwaan itu karena seksualitasnya tidak terpenuhi. Ditekan kan, it ego, super ego. Nah, mungkin kalau psikoanalisis itu bisa menyebutnya bukan cogito ergo sum, tapi pinjam kata-kata orang kedokteran ya, coitus ergo sum. Wah, saya titik-titik maka saya ada. Ya, ada benarnya sih psikologi analisis itu di satu sisi. Tapi kebutuhan manusia kan tidak hanya itu saja. Ya kalau kita pinjam Maslow kan banyak kan ya. Tapi kalau Freud itu kan kenemen istilah ini. All is sex, gara-gara seperti itu. Demikian. Saya kira begitu Pak Awan. Prof, boleh nyambung dari Pak Awan, Prof? Terima kasih, Prof. Ya. Prof, boleh tanya, Prof? Boleh tanya, Prof? Ya. Tapi ada juga yang suku tertentu katanya loh ya. Pokoknya nggak boleh, nggak apa-apa, kalau jadi sama penting duit ya. Ada suku tertentu mengatakan orangnya nggak pulang, yang penting botolnya pulang. Ada suku. Saya nggak menyebut itu. Ya mungkin mereka betul, Bro. Ada, Bro. Hah? Ada, betul, Bro. Bahkan kalau pergi dari rumah itu botolnya ditinggal di rumah, Bro. Itu ada secara mistis.
Botol yang mana? Mana itu? Botol yang mana? Bahkan ada perjelas dulu. bahkan ada tertentu ya, Mas Haryo mungkin ngerti ya. Haryo ini. Itu katanya kalau suaminya mau selingkuh lalu jadi dimatikan itu katanya. Nggak bisa. Seperti itu ada. Lanjut tadi silakan Ibu Dewi setelah mendengar itu apakah Anda lanjut atau tidak? Kalau di bukunya Prof. Fatah itu kan ada 4 tingkat kebenaran, Prof. Wah, punya Prof. Fatah tuh. Tekstual ya. Nah, kalau dari yang diceritakan Prof. Fatah tadi katanya dengan biovirus dan sebagainya. Bukan cerita ini Bu, pengajaran nih teman-teman nih. Gak guyon. Iya. Iya. Kakak bercanda loh ya. Bukan bercanda ya, bercanda. 4 tingkat itu kan berarti kan menunjukkan gradasi ya, Prof ya? Hah? 4 ragam itu. Ragam atau tingkat, Prof? Kalau pengetahuan tingkat, tapi kalau yang jenis kebenaran itu ragam. Kebenaran pengetahuan, kebenaran yang kebenaran indra ilmiah itu apa, Prof? Oh itu tingkat. Filosofis, gitu. religius? Tingkat. Bisa jadi. Oh, iya, tingkat. Kan ada ragam kebenaran. Nah, itu. Jadi ada kebenaran kesepakatan, kebenaran korespondensi, kebenaran akal dan seterusnya ya. Tapi sekarang Ibu tanya itu, monggo. Apa namanya kalau dari apa yang disampaikan Prof. Fatah tadi, biovirus itu berarti ketika kita kaitkan dengan tingkat-tingkat ini masuk tingkat yang ketiga ya, artinya belum sampai kepada tingkat yang keempat gitu. Dan ketika kita memandang sebuah kebenaran pengetahuan itu, apakah memang batasnya harus sampai tingkat keempat ini, Prof? Atau pripun? Tingkat religius, Prof? Oh, mungkin pertanyaannya lebih tepat ke ini Bu, jenis-jenis kebenaran kalau itu Bu. Ini apa ya, Prof? Coba dilihat. Kebenaran itu. Teori kebenaran ada 4, ada korespondensi. Itu halaman berapa Pak? Bukan, itu kan teori korespondensi, konsistensi. 45, Bro. Ya, ini Bu, jawabannya begini. Bahwa kalau Ibu tanya terkait dengan tingkat, semuanya bisa dikatakan benar Bu. Artinya bahwa mereka pada posisi tingkat yang kedua Bu. Mereka itu kebenarannya ilmiah semua. Oke. Nggih. Nggak mungkin masuk religius, nggak mungkin ya. Kecuali mereka itu mungkin ada aktor yang pendek tapi istrinya banyak itu, berkali-kali menikah itu. Siapa namanya terkenal itu? Siapa tuh, Prof? Itu artisnya yang film tahun 90-an ya, saya nggak nonton sih, nggak ngerti, tapi gadis-gadis pada waktu itu sangat memuja dia itu. Ya Top Gun. Siapa itu? Tom Cruise. Ya, pinter, kira masuk main di kampung tapi perjalanannya emak-emak tapi ngerti Tom Cruise. Oh makanya dulu mama itu bukan pengagum Roma Irama ya, tapi sudah Tom Cruise ya. Kelahiran tahun berapa Pak Awan? Pak Zainul ya, zamannya Pak Zainul ya. Betul Bro. Ya betul, Tom Cruise itu kan istrinya kan ya ada yang ini, ada yang itu dan seterusnya itu. Nah kembali pada Tom Cruise kaitannya dengan apa tadi? Saya agak lupa ini. Oh iya, Tom Cruise itu katanya memiliki agama sains. Jadi agama sebagai sains sebagai agama gitu. Jadi katanya seperti itu. Itu Tom Cruise itu. Jadi ada gerejanya katanya seperti itu juga. Gereja ilmiah gitu lah, ilmu katanya seperti itu. Nah, tapi kalau di sini enggak Bu, semuanya dalam ilmiah. Kita nggak ngomong soal kebenaran filsafat maupun agama, tapi semuanya dalam ilmiah. Nah, kembali seperti dikatakan Pak Zainul tadi, ya ini teori kebenaran. Mereka cocok dengan kebenaran apa? Coba halaman 45 ya. Ya, korespondensi. Jadi sesuai dengan apa yang dicerap atau dilihat atau dinyatakan sebagai benar karena indera manusia. Ya dalam hal ini kalau psikologi biomedis kan diwakili, direpresentasi oleh pengukuran kan. Jadi pengukuran itu wakil dari indera manusia, kira-kira untuk subjek yang banyak itu, kira-kira kan seperti itu. Demikian Bu, jadi itu kebenaran korespondensi. Seperti air mendidih pada berapa?
100 derajat. Itu Bu, jadi terkait dengan itu. Jadi kalau semuanya ya pasti kalau ilmiah ya anggap aja mereka ilmiah, tapi rumah tangga masing-masing. Jadi psikologi heuristik punya kelompok, psikologi apa punya kelompok dan lain sebagainya. Ibu ini di masjid. Nggih, Prof. Sambil nunggu anak, Prof. Oh iya. Sungkan aku ngomongin terusan. Ngomongin di masjid. Katanya cari tempat yang tenang katanya Prof tadi, Prof. Gitu. Ya, solihah. Iya. Namanya. Ya, Bu, sudah jawab ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Pak, ya, jelas. Jadi itu bukan peringatan. Bukan, ya. Jadi termasuk jenis kebenaran. Tapi itu bukan satu-satunya kebenaran loh ya. Kalau misalnya psikologi kognitif atau psikologi yang mementingkan akal itu ya psikologi matematika itu kebenaran koherensi. Psikologi story itu mementingkan koherensi. Itu penelitian kualitatif itu yang kedua. Terus. Tapi kalau sekarang saya kira ya kesepakatan saja. Ada lagi pertanyaan? Iya, saya Prof. Ya, saya mau bertanya. Ya. Sebelum saya bertanya, saya mau kasih statement dulu ya dari buku-buku yang saya pelajari, itu bahwa filsafat itu adalah berpikir lebih ke dalam-dalamnya. Terus dalam cabang filsafat aksiologi bahwa sesuatu yang ada itu harus dipertanyakan. Nah, pertanyaannya, Prof, apakah kebenaran ini harus diuji lagi? Kemudian untuk ketika diuji, kebenaran seperti apa yang harus diuji, Prof? Oke, terima kasih Mas Sarifudin. Jadi sebetulnya begini, apa yang dikatakan oleh Descartes, Descartes itu kan ada suatu metode, yaitu metode keraguan. Ya, jadi itu meragukan sesuatu. Tetapi dalam hal ini, ketika kebenaran sudah dicapai, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang ada pada satu titik, pada satu masa. Bahasa Malaysianya masa ya, kalau bahasa Gorontalonya ya masa juga kan waktu. Pada waktu itu ya benar. Sampai ada kebenaran lain baru yang bisa mengalahkan itu. Nah ini mungkin cocok dengan teori kebenaran yang diajukan oleh scientific logic itu nggak salah ya. Oleh siapa? Tokoh filsafat ilmu dari Amerika, Thomas Kuhn. Jadi dianggap benar sampai titik ini ya. Sampai ada yang lain yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh teori tersebut. Demikian. Jadi benar ya pada masanya begitu. Ya mungkin sekarang ini S3 kalau bisa pakai SEM gitu ya. Tapi meskipun nggak ada dasar ilmiahnya loh ya. Ya sekarang tapi besok-besok kan belum tentu. Demikian. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Mas. Berarti kebenaran itu tidak maksudnya tidak punya akhir seperti itu ya. Berarti bisa akan berubah karena tadi Prof mengatakan ada pada masanya. Ya, itu posmu ya begitu. Kira-kira pada masa sekarang seperti itu. Kalau nggak percaya tanya ini Bu siapa? Bu Tri. Bagaimana Bu Tri? Dulu busana berjilbab itu seperti apa Bu dulu waktu Ibu masih SMA atau mahasiswa? Definisi jilbab nggak Prof? Dulu nggak? Apa kelayakan orang menggunakan jilbab seperti apa dulu waktu Ibu masih muda? Yang dibenarkan. Ini Prof, yang berakhlak yang baik Prof. Enggak maksudnya ya. Dulu nggak pakai jilbab Prof. Enggak maksudnya tidak dianggap biasa Bu ya? Enggak Prof, memang kayak spesialis gitu ya Prof ya. Pakai gitu loh. Iya, kalau sekarang ini maaf ya Prof. Bagi saya ya busana Prof. Apa yang kok busana apa? Ini salah satunya yang juga bisa menutupi uban juga Prof gitu ya. Iya gitu. Jadi fungsinya kayaknya sekarang ini banyak Prof gitu. Maaf Prof, saya ini kan filsafat ya Prof. Tadi saya mendengar katanya harus banyak merenung Prof. Jadi saya tadi mendengar sambil merenung Prof. Karena bagi saya ilmu filsafat ini kan saya pernah waktu S1 diajarin filsafat ya Prof. Tapi saya nggak paham gitu ya, nggak paham sampai selesai kuliahnya itu nggak paham gitu.
Tetapi saya dapat nilai, Prof. Terus terang dapat nilai. Bisa lulus. Ya, yang ini saya memang betul-betul, Prof. Saya nggak promosi Prof beli bukunya Prof Fatah gitu. Karena saya pingin betul-betul apa sih filsafat ini yang sebenarnya gitu. Penasaran saya, Prof, sekarang. Jadi saya mulai tadi itu mendengar teman-teman ada botol, ada apa gitu tadi ya, Prof ya. Saya merenung gitu ilmu filsafat ini begitu luas gitu ya, begitu luas. Ya, semakin ini saya sebagai manusia ini kok semakin ini ya, Prof ya, semakin kecil gitu ya rasanya itu. Wah, ilmu ini begitu luas. Itu, Prof. Dari saya gitu, Prof. Ya, jadi itu saya kira begitu, Pak. Jadi jawabannya itu contohnya dalam wanita berhijab di dulu dan sekarang itu kan beda. Termasuk kebenaran itu juga bisa berbeda-beda. Ya termasuk ketika mungkin Bu Tri waktu muda kuliah di mana, Bu, S1-nya, Bu? Saya di Wisnuwardana, Prof. Yo, kan nggak penting, ada yang penting dulu kan. Atau dosennya memang ajarnya sesuatu yang sulit, yang mudah dianggap sulit gitu kan, bisa jadi kan. Seperti itu. Demikian. Tapi sekarang Ibu belajar filsafat agak serius gitu kira-kira seperti itu. Iya, Prof, agak serius. Maksudnya sampai beli buku itu kan karena pengen tahu, Prof. Pengen tahu filsafat ini. Oh, ada perenungan-perenungan gitu ya. Oh iya betul juga gitu loh, Prof. Itu yang saya dapatkan. Tapi saya masih sedikit, Prof, perlu banyak belajar. Oke. Ya, sebetulnya kan manusia itu sejak kecil, sejak lahir sudah berfilsafat. Cuma pada periode Ibu dan yang lainnya yang sepuh-sepuh itu kan, ya mereka sudah waktunya lah kira-kira seperti itu. Jadi kasihan orang-orang yang belum sampai waktunya sudah meninggal itu nggak sempat berfilsafat. Ya, memang betul, Bu. Jadi artinya kalau mungkin pada waktu muda itu kan kita idealis, dunia itu dalam dunia kita gitu. Tapi kalau sekarang kan termasuk melalui agama dan filsafat itu kan merasa kini nggak ada apa-apaan. Misalnya kini kaya semati, untuk apa mati ya? Nggak bawa apa-apa kan? Saya kira kan seperti itu contoh bahwa apa yang kita perjuangkan itu ya ditinggalkan saja, begitu saja seperti itu. Demikian, Mas. Jadi kembali pada kebenaran tadi bisa jadi konteks, Mas. Ya. Jadi pada situasi tertentu dianggap benar, tapi pada situasi yang lain ya bisa dianggap salah. Banyak hal di dunia ini seperti itu. Contoh paling gampang yang dalam filsafat ilmu dicontohkan itu kan teori geosentris lalu teori heliosentris. Bahkan sekarang jadi teori relativitas. Seperti itu. Jadi orang itu fanatik percaya, waduh, tapi setelah masa berlalu, untung-untung kalau dia belum meninggal. Kalau sudah meninggal kan nggak ngerti waktu terjadi perubahan. Negara yang sekuat Uni Soviet saja dengan ideologi atau filsafatnya yang sedemikian kuat itu, kita nggak berpikir dia akan jatuh, ya. Tapi ternyata juga jatuh. Demikian, jadi tidak ada keabadian, ya. Tidak ada kepastian kalau saya sering ungkapkan, kecuali ketidakpastian itu sendiri. Jadi yang pasti itu yang tidak pasti itu, saya kira seperti itu. Semoga dengan belajar filsafat kita bisa menikmati itu aja menurut saya. Berarti kalau misalnya untuk kayak misalnya ilmu-ilmu fikih itu bisa saja berubah, Prof ya? Ilmu apa, Pak? Kayak ilmu fikih tentang agama itu bisa, Prof ya, bisa. Oh, lain, Pak. Kalau agama kan bukan ilmu, kecuali studi agama atau ilmu agama loh. Oh, begitu ya. Oh, iya. Jadi kalau kita ini lalu tidak terlalu fanatik dengan kebenaran tertentu, maka kita bisa menyadarkan diri pada filsafat yang terkait dengan agama kan, bahwa kebenaran ilmu itu loh seperti tingkatan yang dibuat pada Mbak Dewi tadi, belum sampai pada kebenaran agama. Jadi kalau kita ini misalnya itu dulu yang benar, sekarang kok salah, ya itu tadi. Kalau kita pegang agama, ya kebenaran Tuhan kira-kira kan belum bisa mencapainya, gitu kan, jawabannya enak, mudah, kira-kira seperti itu. Demikian. Ya sehingga kadang-kadang saya ini jadi dosen 30 tahun lah kira-kira ngono. Waduh ngono. Saya itu sebenarnya memberikan apa sih ke mahasiswa ini? Cerita tentang filsafat, pembimbingan disertasi, lalu mereka jadi dokter, lalu jadi sarjana S1. Ya gitu-gitu aja. Apakah memiliki makna bagi kehidupan? Ya itu juga pertanyaan tersendiri bagi saya kan. Jadi keraguan kira-kira seperti itu. Nah, sebuah sistem yang hanya ilmu di perguruan tinggi itu
kok jual ijazah loh ya Pak Zainul ya. Jadi misalnya dosennya Putri ini mau cetak pesawat tapi gak di rumah Pak Putri, tapi lulus yang penting. Contoh kan itu. Bukan maksud nama dosennya siapa? Masih ingat atau tidak? Jangan-jangan nama dosennya gak ngerti. Prof, saya tidak ada maksud nggak mendengarkan dosen, Prof. Gitu. Saya mendengarkan gitu. Tetapi ya itu tadi, Prof. Kok nggak paham ya gitu loh. Ilmu ini menurut saya waktu itu memang betul-betul filsafat ini sampai sekarang ya, Prof ya, bahwa filsafat ini ilmu tingkat tinggi, Prof. Gitu loh. Maksudnya. Saya juga tidak bermaksud, Bu. Iya, Prof. Saya tidak bermaksud mengatakan Ibu gak ono ya, enggak. Maksudnya gini loh, bahwa akhirnya kejadiannya seperti Ibu alami itu kan jadi pikiran saya juga. Kita ngomong sulit-sulit tentang metodologi. Waduh, kok pinter-pinter loh. Jangan-jangan seperti kita ini seperti siapa ya? Tommy Blank atau siapa gitu ya? Tahu ya Tommy Blank ya? Nggak tahu, Prof. Mbah Dul. Mbah Dul tahu ya? Tahu bro. Yang YouTube itu kan, Bro? Ya, YouTuber yang ngomongnya sering aneh-aneh itu kan? Ya, enggak hanya itu aja. Kita tertawa. Padahal kita ini dosen loh. Jangan-jangan kita itu seperti dia. Betul sih. Iya, kita ini ngomong soal dunia. Waduh. Dosen mahasiswanya ya gini-gini aja. Padahal TE lo gak memahami dia tuh lo. Iya lo. Ya. Iya ya. Ya mungkin ibu-ibu enggak, mungkin saya juga enggak. Tapi mungkin ada dosen seperti itu kan. Ada dosen yang sepertinya mengalami keadaan onani jiwa. Jadi ngomong, ngadu papan tulis terlalu tinggi, mahasiswanya gak ngerti dan dia juga gak ngerti. Nah itu introspeksi ya, kalau ada Tommy Blank atau Bandul itu, jangan-jangan kita itu seperti dia. Ya, saya katakan tadi saya bertanya-tanya frustasi juga mungkin. 30 tahun ngajar itu betul saya betul menjalankan fungsi sebagai guru yang baik atau dosen yang baik seperti itu. Jangan-jangan kita ini cuma ya seperti Bandul tadi itu, seperti itu. Apa sih hidup seorang guru atau dosen itu kira-kira menjadi sebuah pertanyaan. Tapi kalau Mas Arifudin ya jangan masih muda kok seperti itu kira-kira. Frustasinya bisa aja lewat itu emak. Jadi tanya-tanya gitu seperti itu. Jualan apa sih kita ini seperti itu? Ya mungkin kembali ke masa Yunani kan, ada yang dikenal sebagai kaum sofis kan, orang yang mengajarkan sesuatu tapi minta bayaran gitu kan. Jangan-jangan kita itu seperti itu. Kalau Socrates kan enggak. Socrates itu kan mengajarkan sesuatu yang kepada orang-orang yang sok tahu lalu menjadi tidak tahu lalu berusaha memahami gitu kan. Tapi tidak minta bayaran. Bahkan katanya Socrates pernah saya sebutkan ya kemarin ya. Jadi Socrates itu kan punya istri istri yang umum yang wajar itu adalah istri yang menginginkan suaminya dapat menghidupi mereka dengan baik gitu kan. Seperti dikatakan Mas Awang tadi kan. Iya. Tapi Socrates kan orangnya miskin, sederhana. Filsuf kok soge ya, enggak bisa lah kira-kira seperti itu. Ya kalau mau soge ya jangan filsuf tapi sofis. Orang yang pandai bersikap lidah itu kaum sofis. Musuhnya para filsuf itu seperti itu. Nah suatu hari Socrates itu berada di depan rumah. Pernah saya cerita ya? Lalu istrinya, sepertinya belum. Oh, ceknya nengok dosennya ngomong belum, ayo. Memang belum, Prof. Belum, Prof. Jadi Socrates ngajar di depan rumah itu. Jadi di sana kan ngajar itu ya di tempat-tempatnya lah. Ya seperti sekarang ini ngajar di tempat yang gak jelas kita ini. Bisa di kamar, bisa di dan sebagainya seperti itu. Nah, dengan sepatunya yang sudah butut, ya, jadi sepatunya elek, udah miskin kok sepatunya api. Sampai pernah para ahli sepatu itu mengumumkan sesuatu yang penting pada saat itu. Socrates itu dianggap orang yang menghina pembuat sepatu, karena sepatunya sudah jelek kok masih dipakai aja, gitu, seperti itu. Saya nggak tahu juga banyak patung-patung di Yunani pada filsuf itu kan orang berpikir gitu kan ya. Itu gambarnya kan mereka pakai jubah yang agak-agak terbuka gitu ya. Saya pikir loh, jangan-jangan dulu itu memang nggak ada musim dinginnya, padahal kalau sekarang kan ada. Itu pikiran saya. Yang kedua,
Mungkin ketika mereka buat patung itu sudah musim panas sehingga bajunya agak seperti sarung, agak longgar gitu kan. Demikian. Kembali Sokrates mengajar. Ketika mengajar dia diguyur oleh istrinya air korah-korah. Tahu air korah-korah? Air cucian piring. Ya mungkin istrinya kesal. Sopo bojoku ini wajar. Sampai berbuih mulutnya ya seperti Pak Mata ini kira-kira kan. Tapi hasilnya apa kau no? Hasilnya tidak ada, seperti itu. Lalu diguyur. Sokrates pergi ke tempat lain, ngajar di tempat lain ya tetap apa ya seperti itu. Bilangin ayah masih ada ngajar. Bukan karena mahasiswanya mahasiswa yang cantik, bukan loh ya. Nah, lalu dia mengumumkan terkait dengan keberadaan istri. Jadi kalau istri Anda baik, ya, Anda adalah seorang yang bahagia, karena seperti itu. Rumahnya Mbak Dewi. Ya, Prof. Kalau istri Anda baik, Anda adalah orang yang bahagia, atau suami yang bahagia. Tapi kalau istri Anda tidak baik, Anda adalah seorang filsuf. Pikiran Mas Zainul, kayak bojomu gak api kan filsuf berarti. Tapi kalau Anda sering mendengarkan cerita istri, oh berarti Anda psikolog. Itu tambahan dari saya. Kalau Anda memuaskan istri, Anda seksolog. Terus kan terus. No. Kalau Anda banyak beri uang istri, Anda seorang bagir. Oh, terus. Dan kalau Anda bisa menjaga seorang istri, Anda seorang satpam. Ya sama dengan misalnya dulu waktu menikah ini Pak Awam ini ditanyai istrinya, apakah istri yang ideal bagi Anda, Mas? Seperti apa sih istri yang ideal bagi Anda, Mas? Ya istri yang bisa menyiapkan masakan yang enak bagi suami, istri yang bisa mencucikan. Lalu komentarnya bojone Pak Awam seperti apa? Sampai sekarang masih ditanya pertanyaan itu, Bro. Meskipun sudah belasan tahun menikah, tapi tidak saya jawab, Bro. Ya, takutnya kan Anda jawab itu. Apa jawaban ide, respon ide? Ya, nanti akan mungkin kecewa atau apa gitu mungkin. Iya, dia jadi lek ngono wis kon kamu mbek pembantu aja mbek aku. Surabaya, iya Pak, Gresik ya? Ya betul Bro, Gresik. Ya orang Surabaya Gresik kan terus terang ngono. Seperti itu ya. Ya itu cerita-cerita tentang kehidupan ya. Demikian Bu, jadi itu tadi. Ada yang lain pertanyaan monggo? Prof, Bisa saya mau tanya Prof. Oke monggo. Terima kasih Prof. Ya. Minggu depan kita bicara tentang ilmu. Baik Prof. Terima kasih Prof. Prof, ini saya mau tanya tentang paradigma, Prof. Yes, paradigma ini kalau dalam filsafat itu masuk di mana ya, Prof? Karena kan filsafat itu ada cabangnya, ada cabang epistemologi, ontologi, aksiologi. Nah itu, Prof, pertanyaan saya. Di mana maksudnya gimana, Bu? Tekan ilmu atau? Ada posisi di mana, Prof? Apakah dia masuk epistemologi, ontologi, atau aksiologi? Ya. Jadi kalau filsafat ilmu atau filsafat? Filsafat ilmu, Prof. Jadi contohnya gini, Prof. Saya ada menemukan buku, saya baca buku tentang paradigma psikologi Islam, Prof. Ini karangan Profesor Dr. Baharudin. Siap. Prof. Di mana gitu ya? Ya, jadi dalam filsafat ini masuk di cabang mana gitu ya, Prof. Posisinya, Prof. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Dan mungkin kalau tadi kita ngomong ngalur ngidul, tapi sebetulnya ada banyak pertanyaan seperti diungkapkan oleh Bu siapa? Merli, Prof. Dari Tangerang ya? Merli. Ya? Tangerang Bu ya? Iya, Tangerang, Jakarta. Perbatasan, Prof. Mercubuana Tangerang Bu ya? Mercubuana Jakarta, Prof. Oh, Jakarta. Iya. Itu. Jadi ada jawabnya itu. Jadi kalau kita ngomong soal kebenaran seperti tes ujian akhir nasional itu ada jawabnya. Mungkin ada yang bantu saya. Jadi dosennya jangan seperti kelihatan kepinter.
Komputer berarti gak pinter, iya gak pinter, gak apa-apa, seperti rajin. Loh kalau, yo Mas Zainul yo, seperti rajin, orang ibu. Rajin deh anak. Gimana? Masuk mana? Kira-kira? Nanti kita juga apa ya? Clue-nya ada di apa yang kita katakan pada Bu Dewi tadi ya, terkait dengan tingkat-tingkat pengetahuan. Monggo Mas Zainul. Sepertinya masuk di cabang filsafat khusus, Bro. Seperti halnya filsafat psikologi. Ini masuk dalam filsafat cabang khusus. Ya, jadi kalau ada filsafat umum ada filsafat khusus. Nah, tapi kalau yang ditanyakan Bu Meli tadi ada aksiologi, epistemologi, ada juga ontologi. Ontologi. Nah, di mana? Saya Prof. Oke, siap. Secara definitif paradigma itu adalah proses berpikir, memandang sesuatu, sedangkan epistemologi itu melihat sesuatu dan lain sebagainya. Mungkin agak lebih tepatnya ke situ. Karena kalau estetik itu juga sebenarnya paradigma juga tentang pindahan, tentang baik indahnya itu, etikanya juga seperti itu. Tetapi kalau dihubungkan dengan ilmu, karena tadi ada ilmu Islam, ya bisa jadi di situ di epistemologi. Karena tadi disambung sama Bu Merli, paradigma apa ya yang tadi yang paradigma psikologi Islam. Ya, karena secara definitif begitu Bu. Jadi memandang dan di situ ada proses berpikirnya juga. Ya mungkin ya. Makasih. Bu Merli, pertanyaannya apa sih sebenarnya? Jadi pertanyaan saya gini Prof. Saya nemukan buku tentang paradigma psikologi Islam. Ya, karena kita sekarang membahas masalah filsafat, yang saya tanyakan itu kalau di dalam paradigma ini masuk di cabang filsafat apa gitu, masuk di posisi mana? Karena kan filsafat itu ada cabangnya tadi, epistemologi, ontologi, aksiologi. Itu Prof, pertanyaan saya. Mungkin saya kurang begitu jelas pertanyaan ini. Yang pertama mungkin bisa saya jawab ya. Jadi kalau Ibu ini tanya misalnya filsafat ilmu ya, filsafat ilmu psikologi Islam itu masuk mana? Itu bisa saya jawab bahwa itu masuk epistemologi. Karena apa? Yang dikaji tentang ilmu psikologi Islam kan? Nah seperti itu. Itu yang bisa saya jawab terkait dengan yang Ibu tanyakan tadi. Lalu pertanyaan seperti apa, Bu? Apakah itu sudah menjawab kira-kira? Ya, jadi memang pertanyaan saya paradigma itu masuk di posisi mana? Itu sih, itu pertanyaan saya, Prof. Paradigma psikologi Islam atau paradigma saja? Paradigma, tapi kebetulan saya membaca buku tentang paradigma psikologi Islam. Nah ya, jadi kalau paradigma itu apa sih, Bu? Coba Ibu uraikan. Paradigma itu cara pandang, pemikiran. Jadi misalnya paradigma ilmiah gitu kan. Iya. Iya, Prof. Contoh bendanya apa ya? Psikologi Islam itu ya mungkin ya. Kalau menurut KBBI, bukan Pak. Kalau KBBI jangan. Kita itu levelnya sudah S1 aja nggak boleh loh. Itu kalau paradigma menurut ini, Kerlinger coba Anda buka, ada itu. Paradigma itu suatu grand teori itu, kira-kira kan seperti itulah. Suatu sistem ilmiah tertentu yang mendasari sesuatu gitu kan. Iya, Bro. Nah, kalau seperti itu bisa jadi kalau kita bicara tentang apakah psikologi Islam itu sebagai sebuah paradigma ada ya, itu bisa kita lihat dari dasar-dasar filsafat ilmu. Baik itu ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Pertama, dasar ontologi. Apakah memang betul-betul psikologi Islam itu ada? Nah, itu sering ditanyakan kan. Jangan munafik Bu ya. Iya, Bu. Maksudnya gini, Ibu ini kan bukan lulusan UI dia. Bukan, Prof, bukan. Nah, kita ini kan kadang-kadang bertanya-tanya loh, psikologi Islam itu ono apa gak sih? Tahu maksudnya ya? Yang saya katakan munafik itu kadang-kadang kita merasa, oh betulkah itu, ada kan? Iya, Bro. Gitu kan, ya. Jadi kita orang-orang sekuler ya di keilmuan psikologi kita mempertanyakan mereka kan, loh, apakah betul-betul ada? Nah ini pertanyaan ontologis Bu.
Bukan munafik itu maksudnya gitu loh. Kita itu kadang-kadang kan meremehkan gitu kan ya. Ya saya juga. Karena kadang-kadang di institusi seperti itu, mohon maaf ya, itu dosennya itu tidak hanya orang psikologi kan? Iya, Prof. Ada bahasa Arab, ada pendidikan Islam gitu kan, campur baur kan? Ya, campur, Prof. Campur. Nah, jika kita bertanya loh, apakah ada? Nah itu pertanyaan tentang ada itu di dalam filsafat ilmu ontologi. Oh ya. Seperti itu. Jadi lalu kalau ada seperti apa? Nah, kemudian yang kedua, kalau kita lihat orang psikologi Islam itu metodologinya seperti apa? Apakah special from Islamic perspective atau ngambil dari ilmu kita yang sekuler itu, yang psikologi pada umumnya? Iya, kebarat-baratan itu. Gitu kan Bu? Iya, Prof. Kelihatannya ya lulusan psikologi umum itu yang jadi dosen di sana kan? Sebagian kan? Iya, Prof. Ya, jadi kan half-half. Ada yang Islam, ada yang psikologi gitu kan? Seperti itu. Ya. Nah, itu epistemologinya Bu. Apakah ada Islamic epistemologi khusus ataukah psikologi pada metode psikologi pada umumnya? Itu pertanyaan juga gitu. Nah, kalau aksiologi, apa Bu kalau aksiologi? Nilainya kan nilai apa Bu kalau di psikologi Islam? Nilai religiositas ya, Prof. Ya, prophetic Ya, atau religiositas. religious value atau Islamic value kan? Ya, religi. Ya, jelas kan Islam gitu. Etikanya etika Islam dan penelitian. Misalnya konseling dalam psikologi Islam ya. Misalnya sesama jenis gitu kan ya. Bukan sukses, suka sesama jenis, bukan sukses. Tapi konsultasinya perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki gitu kan. Mungkin itu contoh etika kan, seperti itu. Kemudian estetika ya bisa jadi ada keindahan di situ ya, mungkin ada ya Islamik lah. Tidak ada seperti itu. Wong masjid aja kan bentuknya bisa bermacam-macam ya. Islam Nusantara ada masjid-masjid model apa? Model Demak itu mungkin ya. Atau Islam modern atau yang sekarang model banyak masjid model apa? Model Arab ya. Model Cengho. Ya Cengho ya itu juga. Estetis kan indah yang kecil tapi indah gitu seperti itu. Demikian Bu mungkin kalau bisa saya jelaskan terkait dengan psikologi Islam. Tapi gelar mereka apa Bu? SPC kan ya? SPC Pak. Gelarnya? SPCI Bro. Dulu. SPC. Enggak, sekarang kan enggak SPC itu apa ya? Iya. Iya benar Prof, SPSI. Akhirnya mereka nggak berani kan? Dosennya itu Islam. Pak Saidul yang di Malang itu kan. Putri dan lain sebagainya dulu kan? Ya, maksudnya begitu Bu ya? Ya Prof. Ya, terima kasih. Jadi Prof. bisa dilihat dari ontologi, epistemologi maupun lalu memenuhi syarat sebagai ilmukah? Nah, seperti itu. Itu akan kita bahas minggu depan. Lebih continue ya Prof. Ya, continue. Seperti drama saja. Iya Prof. Iya Prof. Terima kasih banyak Prof. Oke, sami-sami. Mulai paham Prof. Apa Bu? Apa Pak? Saya bilang agak mulai kena tentang filsafat seperti ini ya. Ya, jadi cara ilmu dilihat cara dalam menggunakannya. Cara menggunakan dalam bentuk kecabang itu ontologi epistemologi. Soalnya begini Prof, biasanya kalau saya ikuti ujian terbuka S3 ya, itu biasanya ada penguji yang menanya gimana tentang epistemologinya, mana aksiologinya. Oh iya. Jadi saya juga bingung. Saya juga pernah tanya itu pada mahasiswa saya di S3 di UNER itu ya supaya saya itu kelihatan dulu pernah jadi dosennya gitu, lalu dia jawab gitu kan ya. Maksudnya nggak menyulitkan dia kan, kira-kira seperti itu ya. Di UNER itu pernah juga memang seperti itu. Jadi ketika kami melakukan penelitian, apa dasar ontologinya, apa dasar epistemologinya, apa dasar aksiologinya seperti itu. Iya Pak. Memang kalau kitanya seperti belahan jiwa memang ya. Jadi Mas Sarifudin itu kelihatannya yang tampil tapi istrinya diwakili dia gitu kan. Oh, gak pernah muncul istrinya ya. Ada di sampingnya Bro. Iya, sepertinya ini penindasan ini. Betul Bro, korban penindasan. Penindasan istri pada suami. Enggak Prof, lagi oleng.
Oh iya, oh sorry. Garwo singkatan apa? Istri itu garwo. Belahan nyawa. Iya, belahan nyawa, ya seperti itu. Kalau ini betul ini, korban lelaki. Di Malaysia katanya, tapi itu bercanda kan. Ada lagi yang tanya kira-kira? Jadi pusat ilmu saya kira sudah jelas ya, adalah bagian dari psikologi yang pelajari tentang hakikat ilmu secara spekulatif dan seterusnya. Kemudian pusat ilmu psikologi berarti apa? Objeknya ilmu apa? Ilmu psikologi. Apakah psikologi itu bisa ditetapkan sebagai ilmu atau bukan? Dan seperti kita ketahui sebetulnya secara historis kan psikologi itu kan masih baru abad ke-19 lahir ya dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Prof, oke, silakan. Ya, terkait itu pertanyaan di disertasi itu bagaimana jawabnya, Prof? Atau bagaimana maksudnya seperti apa itu, Prof? Misalnya apakah ini sudah psikologi, epistemologi, aksiologi? Misalnya penelitian tentang apa? Penelitian tentang apa? Saya lupa itu biasanya waktu di Erlangga. Penelitianmu kira-kira? Punya saya pengaruh creative self-efficacy, self-regulatory learning terhadap perilaku inovatif dimediasi oleh kesiapan berubah. Ya, misalnya kalau kita ngomong soal DV, kita ngomong soal perilaku inovasi kan. Nah, kita menjelaskan apakah hakikat dari perilaku inovasi itu. Jadi perilaku inovasi adalah titik-titik, nah, gitu kan. Nah, dalam penelitian saya ini termasuk materialisme karena bisa diukur kan. Nah, misalnya seperti itu kan. Itu jadi keberadaan dari variabel yang Anda teliti yang utama itu bisa dijelaskan dari situ. Jadi dari apa? Ontologi. Ontol kan ada. Jadi hakikat dari inovasi itu apa? Adalah perubahan atau apa gitu kan Anda jelaskan seperti itu. Wow. Kemudian epistemologi, ya terkait metodologi. Misalnya, ini menggunakan pendekatan metodologi yang sifatnya positivistik. Nah, empiris kan, dengan metode kuantitatif untuk mencapai kebenaran dari hubungan antar variabel yang menggunakan SEM kan. Itu. Kemudian aksiologi jelas bahwa manfaat penelitian ini apa? Aksios kan bisa dilihat dari etika maupun estetika berhubungan dengan nilai. Manfaatnya kalau dihubungkan dengan nilai apa? Nah itu sudah jelas saya kira di manfaat ada, di latar belakang juga ada. Mengapa penelitian ini layak untuk diteliti untuk masyarakat dan seterusnya? Itu contoh bahwa tadi aksiologi. Lalu etika penelitian, bisa ketika kita buat judul misalnya judulnya itu apakah bisa mengganggu ketertiban dalam masyarakat dan lain sebagainya, itu etika penelitian. Termasuk di penelitian, di metode penelitian kita kan menggunakan etika agar tidak mengganggu kesadaran subjek penelitian kan, itu bisa kita jelaskan seperti itu Pak. Oh iya Prof, paham Prof. Terima kasih banyak Prof ilmu. Sama-sama. Bu Lili, ada pertanyaan Bu Lili, where are you? Bu Lili sedang berduka. Oh iya. Pak Prof, saya pontang-panting ini karena lagi ada kedukaan. Mohon maaf. Semoga saya mengikuti sejak tadi Bro. Tidak apa-apa Bu, ikut berbelasungkawa. Terima kasih. Jadi begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita menutup kuliah kita. Minggu depan kita akan bicara soal ilmu ya. Kita diskusi, Pak Ibu baca lalu nanti di online kan aja. Minggu depan pertemuan 8 ya? Iya, Prof. Iya, nanti saya pura-pura saya berikan UAS ya. Lalu dikerjakan. Hidup itu kan pura-pura, saya diwara. Pura-pura jadi suami, pura-pura jadi istri, gitu. Pura-pura jadi dosen. Demikian Bapak Ibu ya, kalau tidak ada pertanyaan minggu depan berarti melalui WA ya Pak Zainul. Siap Prof. Tapi Anda jelaskan Pak minggu depan melalui WA itu sebelum hari Selasanya atau Rebunya gitu, sehingga saya siap. Kadang-kadang lupa mau ngajar apa, lalu saya lihat kembali dan seterusnya. Masuk hari ini kita
resume kembali apa yang sudah ada diskusikan minggu yang lalu ya, berdasarkan tugas tentang visa ilmu psikologi. Dan jangan lupa ya, visa ilmu itu penting. Terakhir, karena gelar S3 apa di luar negeri yang paling tinggi? Doktor of Philosophy ya. Jadi Anda itu loh filosofnya psikologi, ilmu psikologi. Jadi harus pegang itu. Termasuk ketika Anda menjadi dokter nanti kan ontologi psikologinya, epistemologi dan aksiologi psikologi. Saya kira demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Dan jangan lupa ya Mas Awang ya, uangnya datang, orangnya juga harus datang. Wah, kita kan ingin lengkap ya. Hanya sekedar siap, Bro. Uangnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin live Bapak Ibu. Thank you. Saya izin live dulu ya. Berduka cita ya Bu. Saya close ya. Terima kasih Pak Haryo. Terima kasih Pak Zainul. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Zainul. Pak Aryu. Saya close.